Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus dibesarkan dalam keluarga Nazaret. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 2 ayat 39 dan 40. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia ada padanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah catatan terakhir Santo Lukas tentang masa balita Yesus sebelum dikisahkan lagi saat ia berusia 12 tahun. Yesus yang dipersembahkan ke dalam bait Allah sebagai anak sulung keluarga Yusuf dan Maria, ia dibawa pulang ke rumah mereka di Nazaret yang di Galilea. Nazaret muncul dalam tulisan Perjanjian Baru. Ia tidak pernah disebut baik dalam Perjanjian Lama atau tulisan Yosefus maupun dalam kitab Talmud. Tentang kota atau lebih tepat kampung Nazaret ini dikatakan terletak pada ketinggian 350 meter, kurang dari 4.500 meter dari Siforia, yaitu tempat di mana Yudas orang Galilea memberontak sekitar abad 6 Masehi. Kampung Nazaret dilintasi jalan raya yang menghubungkan Siforia dengan sebuah jalan lain yang menghubungkan Damsyik dengan Mesir. Nazaret tidak dikenal luas. Dia adalah kampung kecil yang penduduknya kebanyakan petani. Tetapi Yusuf juga seorang tukang kayu. Di tempat seperti inilah Yesus dibesarkan oleh Yusuf dan Maria. Saudara-saudari terkasih, boleh jadi Yusuf tergolong kepala rumah tangga yang berkecukupan, sebab dia tidak hanya seorang petani, tetapi juga tukang kayu yang jasanya banyak dibutuhkan di tempatnya. Dalam kesederhanaan kampung Nazaret inilah Yesus dibesarkan. Lukas memberi catatan akhir masa kecil Yesus dengan catatan ini. Anak ini bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Bukankah ini menjadi kuat, penuh hikmat,
dan kasih karunia Allah ada padanya? Bukankah ini sebuah catatan keberhasilan seorang ayah yang bernama Yusuf dan seorang ibu yang bernama Maria untuk putra tunggal yang mereka diberi nama Yesus? Ia bertambah besar dan kuat. Artinya, Yesus diberikan kecukupan makanan dan gizi sehingga bertambah besar dan kuat. Ia penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Artinya, Yusuf dan Maria memberikan cukup pengetahuan, khususnya tentang iman mereka kepada Yahweh. Mereka memberikan kebiasaan rohani yang baik dalam memberikan penyembahan kepada Yahweh oleh kesalehan dan pembacaan kitab suci. Sehingga Yesus memperoleh kasih karunia Allah. Catatan Lukas ini menjadi penting untuk bahan refleksi dan introspeksi untuk keluarga Kristen di akhir tahun ini. Saudara-saudari terkasih, mungkin bukan menjadi perhatian kita bahwa sesungguhnya pendidikan iman Katolik atau iman Kristen harus dimulai dari keluarga. Mungkin kita lebih berkutat bagaimana agar anak-anak bisa tumbuh dewasa, kuat, dan sehat. Tentang pertumbuhan imannya, bagaimana? Apakah kita mempunyai jawaban? Seperti apakah kita sudah mengusahakan hal-hal itu di dalam keluarga kita? Ada seorang ibu yang berkata, anak-anak kami biasakan untuk memimpin doa dalam keluarga secara bergantian. Mereka bisa dengan cara mereka itu bagus, bukan? Seorang ibu lain berkata, anak saya sudah bisa berdoa Bapa kami dan salam Maria sendiri dan hafal. Padahal mereka belum bisa baca tulis. Umurnya baru 4 tahun. Kesaksian ini juga bagus, bukan? Seorang ayah berkata, anak-anak selalu kami ikut sertakan merayakan perayaan Ekaristi di gereja. Kami biasakan untuk memasukkan kolektenya sendiri dalam kotak kolekte. Mereka juga berdoa dengan cara mereka sendiri, meskipun mereka belum boleh menerima komuni kudus. Kesaksian ini tentu baik. Seorang nenek selalu membawa cucu-cucunya ke pertemuan lingkungan. Mereka bertemu dengan teman-teman sebayanya, meskipun terkadang ribut sendiri. Namanya juga anak-anak. Namun, mereka sudah mulai mengalami suasana berkumpul yang kita orang dewasa menyebutnya koinonia atau persekutuan umat beriman. Contoh-contoh yang saya catat hari ini bisa jadi merupakan pengalaman Bapak dan Ibu di tempat dan di rumahmu. Jika betul, saya ikut bangga akan semuanya. Saudara-saudari terkasih, belakangan ini Bapak Presiden gercep alias gerak cepat untuk cawe-cawe memikirkan masalah gizi anak Indonesia dan pendidikan serta kesehatan anak-anak, memikirkan bangsanya. Makan bergizi gratis, sekolah rakyat, tes kesehatan gratis, agar anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan memiliki pendidikan yang baik. Namun, tugas orang tualah yang utama dan pertama
untuk memikirkan hal-hal tersebut sejak usia dini. Itulah yang utama dan pertama, untuk memikirkan hal-hal tersebut sejak usia dini. Tugas orang tua juga untuk memberikan pendidikan iman dan kerohanian kepada anak-anak mereka, memberikan contoh dan teladan berdoa, supaya anak-anak ikut berdoa sesuai usia dan pertumbuhan mereka, terlibat dalam aktivitas gereja dengan sesuai usia dan pertumbuhan mereka. Terlibat dalam aktivitas gereja dengan mengikutsertakan mereka. Anak-anak diikutkan dalam pertemuan sekolah minggu, pembinaan iman remaja, perkumpulan orang muda Katolik. Orang tua memberikan dorongan dan memberikan dukungan. Jangan dibebaskan dan semaunya. Tugas kita orang tua terlibat dalam pendidikan dan pendewasaan iman kita. Setuju? Kita diajak untuk meneladan apa saja yang telah dilakukan oleh ayah Yusuf dan Bunda Maria dalam membesarkan dan mendidik iman anak Yesus dalam keluarga mereka. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah terpanggil untuk memberikan pendidikan iman kepada anak-anak? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, berkatilah keluarga-keluarga kami untuk mengambil tanggung jawab membesarkan anak-anak serta memberikan pendidikan iman yang memadai seperti Yusuf dan Maria. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segenap pengurus Lumen Cahaya Indonesia mengucapkan Selamat Natal 2025. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.